Berarti ini kan sudah danger. Sampai Majelis Ulama Indonesia Pusat, kalau ini tidak dibatalkan, hanya sekedar ditunda, tidak dibatalkan, Majelis Ulama Indonesia Pusat dan seluruh Indonesia akan menggerakkan rakyat. Ketika saya melihat, Masya Allah, saya bersyukur, Alhamdulillah, ternyata Kejaksaan Agung sudah tidak boleh membredel kitab-kitab Islam. Apa yang terjadi, Pak? Jawaban dari Kejaksaan Agung, kami tahu itu keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu kan istilahnya kan keputusan hukum yang paling tinggi yang harus ditaati. Itu mengikat. Mohon maaf, kami ada pesanan dari Amerika 750.000 US dollar. Pada saat kejadian itu, kebocoran itu, ada kurang lebih sekitar 10.000 warga negara Cina di Wuhan menyebar ke seluruh dunia. Sehingga Indonesia itu kena 3. Virus dari Cina, virus dari Amerika, virus dari Israel. Siapa yang membawa virus corona dari Israel? Ini tidak pernah diekspos oleh media mainstream. Langsung diangkut 4 bis kalau nggak salah. Tapi apa yang muncul di media mainstream? FPI terpapar virus corona. Sekarang ini, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, di Indonesia start, ya. Jadi startnya ini 2014 start itu. Jadi Indonesia ini dijadikan negara sekuler. Ini yang kita rasakan. Apa sih sekularisme? Sekularisme itu dalam ensiklopedia Inggris adalah satu pergerakan sosial yang bertujuan mengalihkan aktivitas manusia dari orientasi ukhrawi pada orientasi duniawi. Kalau menurut kacamata Islam, sekularisme itu ideologi kufur. Tujuannya apa? Untuk menjauhkan peranan agama dalam kehidupan dunia. Dan di Indonesia sudah diproklamasikan agama musuh Pancasila. Logikanya agama musuh negara. Sudah diproklamasikan. Sejak Indonesia beralih kiblat dari Amerika ke Cina. Ini. Dan puncaknya, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Indonesia kepingin menjadi negara sekuler yang kafah. Negara sekuler yang kafah itu, yang sempurna. Sehingga dimunculkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Nah, budayawan Pak Ridwan Saidi, ini undang-undang ini lebih ateis daripada ateis. Lebih ateis daripada ateis. Lebih radikal ateisnya. Itu Pak. Bahaya makanya. Makanya kenapa Majelis Ulama Indonesia Pusat terakhir memberikan statement iskariman amut syahidan. Berarti ini kan sudah danger Pak. Sampai Majelis Ulama Indonesia Pusat, kalau ini tidak dibatalkan, hanya sekedar ditunda, tidak dibatalkan, Majelis Ulama Indonesia Pusat dan seluruh Indonesia akan menggerakkan rakyat Indonesia untuk menyelamatkan NKRI dari kehancuran. Itu. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ini tantangan bagi kita. Setelah kita dicas selama 1 bulan Ramadan, kita diuji oleh Allah. Alhamdulillah. Ketika saya melihat, Masya Allah, saya bersyukur, Alhamdulillah. Ternyata umat Islam, sampai ormas-ormas Islam, Majelis Ulama, yang dulunya cuma Majelis Ulama Indonesia Pusat, sekarang enggak, Majelis Ulama seluruh Indonesia, Muhammadiyah, NU, PBNU, Al-Irsyad, Persis, semua ormas-ormas Islam
dan umat Islam seluruh Indonesia. Nampak sekali al-wala wal baroknya. Berarti alhamdulillah ini sukses. Walaupun kena wabah COVID-19. Tapi walaupun kita dihadapkan wabah COVID-19 ini, alhamdulillah nampak sekali umat Islam yang sikap yang fundamentalnya nampak sekali. Sejak 2000 mulai tahun 80-an. Mulai tahun 80-an ketika kiblat Indonesia ke Amerika. Itu Amerika gerocok jutaan US dollar untuk melemahkan al-wala wal bara. Sejak tahun 80-an. Yang dimotori oleh The Asia Foundation dan The Ford Foundation. Bahkan kalau Bapak Ibu buka webnya, ada 30 ormas Islam. Lengkap siapa tokohnya, nama organisasinya, alamatnya, berapa US dollar. Jadi 30 ormas Islam ini dijadikan garda terdepan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Lewat fulus. Fulusnya bukan rupiah, Pak. Dolar. Jadi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, ya bi'udinahu bi'ardi minad dunya. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Sudah terjadi sejak tahun 80. Ketika Indonesia berkiblat ke Amerika. Bahkan Australia itu mensupport, itu kalau dirupiahkan 500 M. Kalau dirupiahkan. Untuk 9 provinsi. Termasuk Jawa Timur. Yaitu tingkat ibtidaiyah dan sanawiyah. Jadi yang dijadikan target itu justru sekolah-sekolah Islam. Jadi jangan sampai mengajarkan al-wala wal bara. Saya pernah mengadakan riset, mulai dari Malang sampai Banyuwangi. Kemudian sampai ke barat. Dan pernah saya sampai Ponorogo. Saya sempat tanya, kira-kira program Australia sudah sampai di Ponorogo enggak? Sudah sampai, Ustaz. Bagaimana responnya? Rebutan. Rebutan. Padahal syaratnya, Bapak, Ibu-ibu, tidak ada istilah orang Barat itu free lunch. Tidak ada. Pasti ada take and give. Kasih fulus, tapi syaratnya jangan mengajarkan al-wala wal bara. Sampai akhirnya Kejaksaan Agung waktu itu langsung membredel kitab al-wala wal bara. Seluruh Indonesia tidak boleh beredar dan tidak boleh diajarkan kitab al-wala wal bara. Padahal itu fondasinya, Pak. Coba kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang paling banyak, ayat-ayat yang mengungkap di dalam Al-Quran itu, yang ranking pertama tauhid, itu yang paling banyak di dalam Al-Quran. Ranking kedua al-wala wal bara. Itu fondasinya. Jadi mereka paham untuk melemahkan umat Islam di Indonesia. Jadi Barat itu tidak takut terhadap jumlah umat Islam, kekuatan ekonomi umat Islam, persenjataan umat Islam di Indonesia. Tapi yang ditakutkan kalau sudah al-wala wal bara itu sudah jadi pijakan akidahnya. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Pasca Kejaksaan Agung membredel, akhirnya penerbit buku Islam di Jakarta kumpul. Berangkat ke kantor Kejaksaan Agung di Jakarta. Dia sampaikan, kami membawa hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu? Kejaksaan Agung sudah tidak boleh membredel kitab-kitab Islam.
Apa yang terjadi, Pak? Jawaban dari Kejaksaan Agung. Kami tahu itu keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu kan istilahnya kan keputusan hukum yang paling tinggi, yang harus ditaati. Itu mengikat. Mohon maaf, kami ada pesanan dari Amerika 750.000 US dollar. Sehingga akhirnya kami sami'na wa ata'na. Beredar kitab-kitab itu. Alhamdulillah, setelah pertemuan penerbit-penerbit se-Jakarta di depan Kejaksaan Agung, dan akhirnya penerbit itu sudah memberikan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, alhamdulillah, Pak. Akhirnya penerbit-penerbit di Jakarta langsung menerbitkan kitab Al-Wala' wal Bara', itu edisi Lux. Alhamdulillah sekarang nyebar di seluruh Indonesia. Dan itu bisa kita beli. Ya kan? Kitab Al-Wala' wal Bara'. Itu yang paling ditakuti oleh dunia barat. Karena itu masalah mendasar akidahnya umat Islam di situ. Itu yang ditakuti. Makanya sampai Amerika mengeluarkan jutaan US dollar. Australia sampai 500 miliar. Belum negara-negara yang lain. Belum Inggris. Nah ini. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Begitu Indonesia pindah kiblat ke Cina, tantangannya tambah berat lagi. Ya kan? Ketika Indonesia pindah kiblat dari Amerika ke Cina, apa yang terjadi? Agama dipinggirkan. Ini Pak, konsekuensinya. Tidak hanya agama yang dipinggirkan. Artinya apa? Start ini bisa kita lihat, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Kita baru tahu itu hari Rabu 15 Desember 2010. Padahal itu sudah muncul, itu dibuka oleh Snowden dalam sebuah nota diplomatik rahasia dari Kedubes Amerika di Beijing tanggal 5 Maret 2007 dengan kode referensi Beijing 1448. Jadi Amerika dan Cina sepakat untuk mensekulerkan umat Islam seluruh Indonesia ini. Bapak, Ibu-ibu, kalau Bapak Ibu lihat di permukaan Amerika dan Cina, perang Bratayuda, tapi itu kamuflase, itu sandiwara. Di balik layar mereka bersatu, dan bisa kita bisa melihat ketika ada akhir bulan November 2019, tokoh Zionis Yahudi, kalau dulu kan Rothschild dan Rockefeller. Nah sekarang tokoh Yahudi dua, George Soros dan Henry Kissinger. Nah pada saat jamuan makan malam di New York akhir bulan November 2019, itu Henry Kissinger memberikan statement, Cina telah menang. Artinya apa? Kemampuan militer Cina sudah melampaui kemampuan militer Amerika. Ini. Apalagi 15 pangkalan, ya, termasuk di Indonesia. Jadi Cina punya peran. Bahkan Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, pasca itu, dan akhirnya berdampak di Indonesia. Kalau tidak salah hari Rabu itu, 2015, Wakil Perdana Menteri Cina, Liu Yangdong, di Auditorium Fisip Universitas Indonesia, di depan akademisi dan mahasiswa, dia memberikan statement, konsekuensi Cina memberikan bantuan hutang 647 triliun, konsekuensinya 10 juta rakyat Cina wajib masuk ke Indonesia. Kira-kira sudah terjadi? Sudah. Tapi yang diinfokan lewat media mainstream 100 sekian, 200 sekian, yang sekarang terang-terangan 500 ya, bulan Juni Juli ini 500. Kita cukup kaget, dubes Cina untuk Indonesia di Jakarta menyampaikan di media, warga Cina tiap tahun yang masuk di Indonesia 2 juta per tahun. Target 2020 10 juta. Mana yang
Artinya yang kita jadikan rujukan yang mana, Pak? Dubes Cina atau elit Indonesia? Ya otomatis dubes Cina. Jujur kan? Tiap tahun 2 juta rakyat Cina masuk di Indonesia. Apalagi Indonesia menyiapkan 19 bandara untuk pintu masuk warga negara Cina daratan. Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ketika Cina membangun di kota Wuhan, jadi kota Wuhan itu banknya virus. Itu di sana ada laboratorium, ya, laboratorium virologi. Dia itu banknya virus itu di situ. Kemudian di Israel ada bank virus juga. Di Amerika juga bank virus juga. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Apa yang terjadi? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya, makarnya Allah. Terjadi kecelakaan di laboratorium pembangunan senjata biologis di kota Wuhan. Benar-benar sampai akhirnya kota Wuhan seperti kota mati. Ini yang kita saksikan dan beberapa waktu yang lalu sudah saya tunjukkan videonya. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, pada saat kejadian itu, kebocoran itu, ada kurang lebih sekitar 10.000 warga negara Cina di Wuhan menyebar ke seluruh dunia. Sehingga Indonesia itu kena 3. Virus dari Cina, virus dari Amerika, virus dari Israel. Siapa yang membawa virus corona dari Israel? Ini tidak pernah diekspos oleh media mainstream. Karena media mainstream sudah dikuasai 9 naga. Ya kan? Padahal itu fakta. Bahkan diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Jadi ratusan pengurus gereja Bethel ada kegiatan di Israel. Diundang sebuah acara di Israel yang pada saat itu terjadi pandemi, sudah sampai menuju Israel. Habis itu ratusan orang dari gereja Bethel ini kemudian menuju ke Italia, yang di situ juga wabah sangat meluas sekali. Baru terbang ke Indonesia, sehingga akhirnya puluhan pendeta dan jemaat gereja Bethel mati kan di Bandung, Jawa Barat. Dan sebelumnya itu diadakan acara KKR yang dihadiri 10.000 dari seluruh Indonesia dari gereja Bethel. Setelah itu menyebar ke seluruh Indonesia. Akan tetapi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, sampai terdeteksi di Jalan Petamburan. Di Jalan Petamburan ini anggota gereja Bethel yang dia sekolah di sekolah seminari di gereja Bethel di Jalan Petamburan. Langsung diangkut 4 bis kalau tidak salah. Tapi apa yang muncul di media mainstream? FPI terpapar virus corona di Jalan Petamburan. Difitnah FPI. Padahal yang terpapar virus corona ini seminari dari gereja Bethel yang ada di Jalan Petamburan, jalannya sama, Pak. Habis itu terus media ini memfitnah umat Islam. Jamaah tabligh yang ada di Masjid Kebon Jeruk terpapar virus corona. Habis itu jamaah tabligh yang ada di Temboro, Magetan. Terus media, karena seluruh media se-Indonesia ini dikuasai Cina, 9 naga.
Tapi tidak pernah yang bawa virus dari Israel dan Italia ini yang diekspos. Padahal itu fakta, Pak. Sampai testimoni ini ada seorang dokter yang dia ngerekam secara rahasia. Jelas, Pak. Istilahnya penyampaiannya itu tidak ada tekanan. Dia sampaikan kronologisnya mulai dari berangkat ke Israel, ke Italia, pulang ke Indonesia, sampai mengadakan KKR ribuan orang di Jawa Barat, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Ini tidak pernah diekspos oleh media. Tapi yang dijadikan posisi tertuduh adalah umat Islam. Ini, Pak. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, tantangan kita semakin kompleks. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan kajian-kajian yang akan datang.